Terus kami ajak Anda untuk membahas terkait dengan kecelakaan antara KRL dan juga kereta Argo Bromo di Bekasi. Sudah ada Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Sudah ada Pak Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Pak Joko, baik, sebelum saya mengarah pada tadi begitu ya pemindahan gerbong kereta, tapi saya kemudian ingin membahas terkait dengan penyebabnya terlebih dahulu Pak Joko dari kecelakaan kereta api ini. Kalau kita berbicara secara teknis sebetulnya dari kereta api ini apakah kemudian juga kita bisa bilang tidak adakah kemudian sistem pencegahan yang kemudian bisa menghentikan kereta ketika ada kendala-kendala seperti ini? Apa yang menjadi faktor ini bisa berdampak begitu parah Pak Joko? Ya, kalau kita pengen tahu penyebabnya lebih mendalam, nanti kita tunggu hasil dari KNKT itu mungkin lebih tepat, ya. Namun terlepas dari itu, memang ini kan ada dua kejadian yang berbeda jenis kecelakaannya. Yang pertama kecelakaan jalan, yang kedua menyebabkan kecelakaan perkeretaapian. Memang sudah lebih 20 tahun kecelakaan kereta api dari belakang sangat jarang sekali terjadi. Nah, penyebabnya apa, sistemnya bagaimana, sebaiknya kita tunggu aja dari KNKT. Tetapi saya menggarisbawahi, ini penyebabnya utama adalah di jalan raya. Di jalan raya itu sehari yang meninggal itu 80 orang lebih. Ya, artinya kita bagaimana negara ini konsentrasi membereskan urusan keselamatan di jalan raya yang sekarang justru setiap minggu itu terjadi di perlintasan sebidang. Nah, ini yang jadi problemnya. Ya, jadi saya setuju dengan Menteri Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bahwa tidak ada perbedaan pria wanita. Yang penting bagaimana keselamatan itu menjadi hal yang penting buat negara ini. Ya, ini yang kita belum melihat bagaimana keselamatan menjadi hal yang krusial yang harus kita selesaikan, terutama keselamatan di jalan raya. Kalau keselamatan di kereta api dapat dikatakan 20 tahun ini sudah sangat menurun drastis. Setelah manajemen kereta makin bagus, itu makin menurun. Ya, tetapi yang pengen meningkat ada kecelakaan di jalan raya. Gitu, Ya. Mbak Anissa. Nah, ini yang kemudian menarik begitu ya, atas kejadian ini kemudian timbul langkah-langkah yang memang diupayakan untuk bisa menghindari hal-hal serupa di masa yang akan datang. Seperti pemindahan gerbong kereta wanita akan dipindahkan di tengah begitu ya. Itu usulan yang disampaikan oleh Menteri PPPA begitu. Kalau menurut Anda seperti apa? Apakah ini bisa menjadi usulan yang bisa kita bilang menjadi solusi utamakah, idealkah, atau sebaliknya malah untuk pemindahan gerbong ini hanya memindahkan resiko saja begitu di area yang lain, Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau setingkat menteri itu usulannya bukan memindahkan peran wanita itu, ya, kemudian wanita dan anak itu melakukan usulan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar ada kurikulum keselamatan bertransportasi. Itu yang lebih utama. Sehingga anak-anak kita nantinya 20-30 tahun ke depan sudah mau tertib berlalu lintas. Sekarang ini kan banyak yang tidak tertib. Palang pintu sudah ditutup, tetap dilewati. Ada traffic light warna merah tetap dilewati. Itu yang menjadi masalah. Akar masalahnya di situ. Kalau itu sudah tertangani, saya kira hal lainnya lebih mudah lah. Tetapi ini kan sampai hari ini tidak ada yang mau membuat bagaimana kurikulum menjadi baik. Kita memberikan keselamatan sejak usia dini itu tidak ada. Adanya sosialisasi. Nah, sosialisasi itu hanya bertahan 7 hari, paling lama habis itu lupa. Nah, kita tanamkan masalah keselamatan ini. Ya, terutama di jalan raya ini yang paling krusial. Kalau di kereta api itu sangat minim, ini mungkin yang paling besar lah dalam 20 tahun terakhir ya. Nah, ini yang menjadi misalnya justru bukan hanya memindahkan, memang nggak punya masalah pindah di depan tengah, bagaimana keselamatan itu menjadi perhatian oleh negara, itu yang penting.
Oke, artinya memang masyarakat kemudian juga perlu bijak lagi dalam bertransportasi begitu ya, terutama adalah untuk melihat potensi-potensi yang berbahaya. Itu satu, karena penyebabnya pun kita ketahui begitu ya berada di lintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu. Nah, artinya untuk solusi ataupun usulan terkait dengan pemindahan gerbong kereta perempuan ke bagian tengah ataupun sebagainya, ini belum menjadi solusi yang ideal, yang artinya memang baik itu tidak peduli begitu ya, maupun itu gerbong perempuan, gerbong laki-laki, atau mungkin gerbong campuran, karena hanya akan memindahkan resikonya saja begitu.